Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trizal Muslim Coki Barde di podcast Musuh Masyarakat. Tapi karena sekali lagi ini bulan Ramadan, jadi edisi home edition dan Ramadan edition. Bukan Ramadan edition, tapi karena lagi bulan puasa jadi harus pakai salam begitu gitu. Iya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kepada topik, kita harus membahas sesuatu yang lagi rame sekarang, Coki. Yang lagi happening dibicarakan saat podcast ini direkam. Ya, kenapa kita membahas fenomena ini? Karena ini adalah sebuah kasus atau sebuah masalah yang akan menyaingi kita dalam hal menjadi musuh masyarakat. Oke, betul. Orang-orang yang akan kita bahas ini bibit-bibit musuh masyarakat bukan selanjutnya. bibit, sudah melampaui musuh masyarakat. Kita sampai minder loh ketemu kedua orang ini. Yang pertama adalah yang soal-soal prank biasa, Coki. Kalau prank dari dulu emang masalah semua umat, kan Pak. saya sudah ingatkan 2 tahun lalu saat kasus Atta, ya kan? Iya. Bahaya laten dari prank. Masih ditiru, masih. Karena lo nggak perlu kreatif kalau mau ngeprank. Makanya, tinggal aja. Nggak, maksud gue bukan, maksud apanya. gue gini. Prank yang sebenarnya kreatif, kayak just for laugh. Oh itu prank Itu prank, Tapi lucu ya. lucu, kreatif, itu oke. Menghibur ya. Menghibur, it's okay. Tapi prank yang tidak jelas juntrungannya, ya mengganggu sih. Walaupun gue sebenarnya juga biasa aja, tapi Ya nggak bagi masyarakat. Iya. Udah mengganggu, kagak lucu lagi ya kan. coba kita bahas dulu. Ya, prank yang pertama itu waktu itu ada seorang YouTuber. Dia nawarin orang, kalau nggak salah dia nawarin orang 10 juta untuk batal puasa. Gue dari dulu nggak ada yang nawarin. Ente dikasih 100 juta untuk beragama. Mau nggak itu, Coki? Enggak. 200 berapa? Harga ente untuk beragama berapa? Ya nggak tahu bro. 1 M? Kurang. Kenapa jadi ngomongin gua orang itu dulu? Iya, ada orang YouTuber dia ngeprank. Ngasih nawarin 10 juta buat orang. Lu udah nonton videonya belum sih? Aku nggak nonton aku. Karena memang kalau video-video yang itu ini kita apa namanya, kalau kita nge-search, kita tonton, YouTubernya malah jadi subur. Oh. Gitu kan. Jadi kan gini. Ada campaign bahwa stop making stupid people famous. Nah, misalnya ada sebuah video yang wadadadau. Iya. Kalau kita terus tontonin search, dia makin subur, makin banyak video yang wadadadau dong. Jadi ya kalau mau Gue nonton penasaran sih. report aja. Itu dia akhirnya orang yang ditantang tuh ada yang nerima 10 Aku juta. sih nggak nonton karena videonya udah keburu hilang, Mbak. Kayaknya di take down sama dia sendiri. Karena dia tahu kok sambutannya begini. Kenapa rame? Iya. Nah itu dia. Aku nggak tahu sih. Tapi kalau 10 juta jelas itu nggak mau. Jadi yang dipermasalahkan tuh apa sih Slim sebenarnya dari konten yang itu? Aku nggak ngerti ya. Kayaknya gara-gara dia ya meremehkan puasa mungkin dengan cara nantang orang untuk ngeprank nih buka puasa mau nggak 10 juta. Oh. Gitu. Aku nggak tahu apakah itu akhirnya dikasih apa enggak. Tapi yang jelas aku sih nggak setuju. Karena terlalu murah 10 juta. Tapi kalau memang mau kayak gitu, seolah-olah dia jadi memperkecil puasanya dengan harganya cuma 10 Iya juta. makanya, dan itu menurutku jadi meremehkan makna puasa. Oh gitu. Dan siapa tahu orang yang, ya kita nggak tahu hidup orang ya Pak. Dan so, siapa tahu dia memang membutuhkan mungkin 10 juta itu buat keluarganya yang kelaparan atau berobat. Masa gara-gara itu kita ngejudge orang itu jadi wah masa iman ditukar 10 juta. Nah apalagi mungkin abis itu begitu dia udah mau makan ini prank. Wah kan udah kesel banget. Jadi prank-prank kayak gitu memang ya. Tapi nggak setuju sih kalau itu juga
siapa tahu malah ini apa namanya settingan, kita nggak tahu juga kan. Nah itu dia juga udah mau. Pokoknya dunia prank di Udah Indonesia bawa-bawa. sekarang udah Ya yang bikin lebih sensitif karena itu bawa puasa, kayak ibadah kok dibuat mainan gitu. Nah yang lebih hot lagi nih ada yang terbaru Coki. Jadi itu dia minta maaf. Ya itu minta maaf. Nggak tahu kayaknya nggak berlanjut ke hukum dan lain-lain. Nah yang Nggak, kayaknya sekarang dia suka ngasih giveaway. prank juga giveaway-nya bro. Enggak, giveaway-nya bener. Beneran ya? Bener. Nah, yang satu lagi ini ada yang baru-baru banget nih, yaitu kasus ini Pak. Ada YouTuber dari kayaknya Bandung sih kalau bahasanya. Dia ngeprank waria ya, kita ngomongnya ya, waria atau transpuan. Dia Jadi ngeprank bahasa sopannya transpuan. ngasih bantuan, Iya. tapi isi kardusnya itu isi batu sama sampah cuy. Nah, gara-gara kardusnya itu isi sampah dan isi batu. Reaksi gua juga nggak nonton videonya. Enggak, Karena kan isinya sampah itu. Iya. Isinya adalah isi konten dia yang lain. Isi sampah soalnya. Tapi yang menarik adalah Coki, orang ini jadi dibully masyarakat bro. Oke. Maksudnya kalau dibully seperti YouTuber yang pertama tadi oke lah. Tapi YouTuber yang ini dia sampai rumahnya digeruduk bro. sama masyarakat. Digeruduk, dibawain polisi dan katanya dia sampai pergi dari rumah. Nah menurut ente gimana nih Cok? Kalau sampai ada penggerudukan kayak gini. Nah tuh kabarnya ini juga orang yang sama yang kena konten PSK itu ya. Oh iya. Waktu itu dia juga nawar PSK katanya. Iya. Dia bikin konten ngecek harga PSK. Goblok banget, sumpah nih goblok banget. Enggak, itu Tapi sudah nggak disensor. disensor mukanya. Iya. Itu gila sih. Nah, aku sih untuk yang kasus waria ini yang ngasih prank ke transpuan nih, aku ya mungkin secara objektif orang akan kasihan warianya gitu kan. Iya. Kalau aku orang ini berbuat jahat bukan karena dia jahatin waria. Apa? Karena gara-gara konten itu seluruh orang Indonesia jadi ngumpat-ngumpat. Di saat bulan puasa, bulan penuh berkah menjaga lisan gara-gara Anda Mas. Hei Mas, gara-gara Anda Indonesia mengumpat sekarang loh bro. Padahal harusnya enggak. Iya dong. Dampaknya tuh bukan jahat ke transpuannya menurutku. Dampak utama negatifnya adalah membuat orang yang harusnya produktif ibadah jadi nyempetin buat konten sampah, konten bangsat. Tapi kabarnya dengan adanya konten ini keberagaman umat beragama di Indonesia makin erat. Kenapa tuh? Loh, karena yang puasa kan nggak bisa mengumpat dong. Oh. Dari pagi sampai siang, sampai sore. Ya. Digantikan oleh yang Kristen. Nah, saudaraku tenang, biar aku saja. Bangsat. Begitu sudah berbuka, saudaraku yang Kristen, sepertinya saya sudah bisa. Mari kita estafet. Tag team bangsat. Tag team. Nah ya itu dia sekali lagi ya. Gara-gara konten ini orang-orang jadi ngumpat-ngumpat, marah-marah. Yang Dan kalau misalnya marah. mungkin jangan-jangan si YouTuber ini merasa bahwa karena targetnya adalah tanda kutip yang banyak masyarakat juga nggak suka. Jadi bener. Mungkin dia merasa seperti itu. Iya dia nyebut gini kayak transpuan ini kan adalah sampah masyarakat gitu. Jadi di bulan puasa harus disingkirkan hal-hal yang menodai bulan puasa. Mas, yang menodai sekarang adalah Anda. Anda yang menodai bulan puasa. Dengan apa? Dengan membuat orang mengumpat-ngumpat. Sekali lagi ya, saya apakah warianya ini tersinggung, apakah transpuan ini marah, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dampaknya adalah itu. Kalau misalnya diukur-ukur, mana yang lebih memberikan dampak negatif, transpuannya atau YouTuber ini? Ya jelas YouTuber ini. Karena Anda mau menghilangkan sampah masyarakat dengan konten sampah. Dan beneran sampah isinya, Cuk. Jadi itu kotak isinya beneran sampah. Iya, sampah. Udah konten sampah, dia bagi-baginya tuh sampah. Enggak begini Mas YouTuber. Maksudnya saya enggak ngomongin apakah konten Anda ini bener apa enggak secara moral. Iya. Secara kreatif aja itu harus dipertanyakan. Secara kita nih sebagai sesama YouTuber aja ya, bukan ngomongin moral nih Mas ya.
Kok bisa mas? Ini mas serius mas, saya nggak ngomongin moral, nggak ngomongin agama, saya ngomongin sesama YouTuber. Kok bisa di otak Anda yang Anda sejak kecil disusui, dikasih makan nutrisi yang bagus, kok bisa di otak Anda itu ada kepikiran lihat sampah nih, lihat sampah lucu kayaknya ini kalau dikasih ke waria. Ya Allah, begini mas, teman saya ini mas, saya yakin Anda orang Jawa Barat. Kalau nggak salah orang Jawa Barat, orang Bandung, lebih mengenal agama. Teman saya ini mas, Coki Pardede namanya mas, Coki Pardede, lulusan Gundar. Dia mas tidak beragama, tidak bertuhan. Dia acara religinya National Geographic Channel. Sama Animal Planet. Tadi Discovery Channel itu adalah acara religinya dia. Nggak ada agamanya. Tapi mas, orang yang nggak ada agamanya seperti Coki, nggak pernah kepikiran sampah ya. Sampah dikasih ke waria tuh gimana pikirannya? Ini kita ngomong sisi kreatif ya. Ya, dan batu loh coy. Mohon maaf mas, saya nggak sebut nama, tapi Anda secara kreatif aja Anda terlalu. Kalau kami aja mas sebagai yang punya konten musuh masyarakat, sungkem sama Anda mas, sungkem sama Anda. Tapi yang unik sekali lagi, anjing bangsat. nggak, yang unik sekali lagi Coki, mereka berdua ini, beberapa orang ini sampai digeruduk. Menurut ente Nggak gini kalau sampai menurut digeruduk gua ya, menurut gua banyak kok yang DM gua, komentarin dong. Gua males komentarin ya kalau gua Slim. Karena Kenapa? udah banyak orang yang komentarin gitu. Jadi udahlah, gue ikut-ikutan nanti ngapain gitu. Iya. Dan kalau aku sih sampai digeruduk. Nah, sekarang kita masuk situ. Kalau untuk ikut ngebully dia sih menurut gua apakah dia layak dibully? Ya itu konsekuensi dari tindakan dia. Ya udah terima aja gitu. Nah, ya itu menurut gua layak-layak aja. Nah, tapi kalau udah sampai dipersekusi, menurut gua yang paling setimpal hukuman untuk orang ini, YouTube-nya aja di take down. Ah ya, kalau aku Hak sih setuju. dia untuk berkreatif aja udah. Jadi dia kan sebelumnya punya hak untuk berkreatif. Sekarang hak dia untuk berkreatif karena ternyata terbukti. Dua kali. Pertama dia ke PSK nanya harga, yang kedua. Atau gini deh, kalau misalnya ada orang-orang yang merasa keberatan dengan hak orang ini untuk berkreatif. Ya. Orang-orang yang keberatan ini laporin aja YouTube channelnya biar di take down. Iya. Udah hak berkreatifnya aja yang kalau lo merasa Gak usah sampai digeruduk ya? Iya nggak usah. Terus kenapa orang yang mesti digebugin? Kenapa? Apa yang bisa lo dapat? Nggak sampai digebukin. Katanya orangnya keburu cabut. Ya iyalah dia juga takut. Kita kan dulu pernah juga. Nggak digebukin ya karena nggak ada di rumah bro. Nggak, kenapa di... Apalagi sekarang PSBB. Nah ini dia dampak negatif dari konten ini adalah membuat orang jadi nggak jadi social Akhirnya distancing. kan jadi lebih banyak dia dampak negatifnya daripada orang yang dianggap sama dia adalah musuh masyarakat tadi kan. Nggak, kalau menurut gue ya intinya ya, oke lah. Kalau memang menurut masyarakat dia ini brengsek, oke lah terserah. Tapi jangan sampai dipersekusi. Kenapa harus dipersekusi? Aku sih kalau dengan orang mendatangi, soalnya di foto di Twitter tuh ada yang nge-share. Ada banyak orang sih. Ya dengan banyak orang, dengan energi yang ada, kayaknya nggak mungkin silaturahmi yang apakah Mas YouTuber ada? Tidak mungkin dong. Pasti ada emosi di situ ya. Betul, kan? Jadi teriak-teriak dan ya dapat merugikan lebih lanjut ya. Mungkin takutnya ada pemukulan dan lain. Maksudnya masa orang emosi sampai mukul sih? Aneh banget, maksudnya gak seneng sama suatu konten nih. Dan kabarnya dia kena terjerat undang-undang ITE. Nah iya, ada yang baru. Di Kumparan, ini gue baca di Kumparan. Kena ITE-nya gak tahu ya dari mana, sisi mananya. Gue juga gak Mungkin tahu sih. menimbulkan keresahan mungkin. Kalau aku sih Mas ini harus kena UU ITE dari bidang kreatif. Ya. Karena idenya sampah. Nih gue kasih tahu ya. Gue sama Tretan Muslim, kita sepakat, kita gak ngomongin moralnya. Ya, Karena siapa kita? benar. Siapa kita berhak ngomongin moral buat orang Ngomongin lain? moral di konten Nggak. musuh masyarakat. Nggak usah. Masyarakat. Kita nggak usah ngomongin moral. Ya. Kita nggak usah ngomongin agama, apalagi itu. Nggak usah.
Kita ngomongin dari sisi kreatif. Kalau memang orang ini harus dihukum, kita hukum dari ketidakkreatifannya dia aja. Yaitu dengan cara nge-report channelnya aja. Nge-report channelnya. Karena sekali lagi dia udah beberapa kali terbukti Iya. membuat konten yang Channelnya memicu keramaian orang, ya kan? Kalau diterusin dia pranknya makin bahaya nanti. Iya, nggak, maksud gue gini. Satu lagi, menurut gue sih ada yang bilang, ada yang DM ke gue, bang, ini lebih barbar bang daripada lu. Nggak, maksud gue gini. Pertama, ini bukan kompetisi. Ini bukan kompetisi siapa yang lebih barbar ya? Ya enggak. Karena gini, dia ini tanda kutip membuli kaum minoritas. Transpuan ini kan minoritas. Benar. Minoritasnya minoritas, karena dalam agama pun ini kan minoritas. Kalau lu menyerang minoritasnya minoritas, Ya. lu nggak kelihatan lebih superior. Paham nggak maksud gue? Iya, Karena yang lo serang juga kemampuan fight back-nya dipertanyakan. Dan orang sebenarnya simpati. Betul. Mungkin tidak setuju tapi simpati. Tidak setuju dengan transpuan ya. Tapi mungkin simpati. Ya karena kasihan apalagi corona kayak gini. Betul. Kan cari duit susah. Kalau dia ngeprank orang yang lemah itu mah nggak cemen ya. Cemen. Kalau gue tuh bakal tepuk tangan kalau misalnya dia ngeprank tapi ngeprank sesuatu yang tidak lemah, yang kuat. Siapa? Misalnya dia ngasih box ke tentara. Begitu boxnya dibuka, wah, isinya bendera GAM. Waduh, aku kira ini sudah kutumpas. Misalnya kayak gitu. Itu gue baru salut. Karena dia berani ngeprank orang yang statusnya lebih tinggi dari dia. Tapi kalau dia ngeprank yang istilahnya orang yang susah untuk fight back atau apa, ini mah apaan? Ngeprank tentara ngasih bendera GAM itu bukan konten YouTube, bro. Itu konten makar namanya, Coki. Konten makar. Gak masuk akal. Itu pendapat Coki. Maksud kalau memang berani ngeprank orang yang lebih kuat gitu ya. Iya. Jangan yang lebih lemah. Tapi udahlah, maksud gua kalau buat gue ya, kalau emang lu merasa terganggu dengan konten ini, udah lu report aja, udah report selesai. channel YouTube-nya kalau aku sih. Udah Soalnya selesai. videonya udah di take down. Iya. Tapi udah direkam, disebar-sebarin. Ya itu kan yang terjadi sama kita. Tapi anyway, Tretan Muslim, gara-gara ini gue jadi kepikiran. Tapi kalau menurut gue ini kan terjadi karena kesalahan dia sendiri. Udahlah biarin lah. Kalau menurut gue, udahlah kita nggak usah ngomongin itu. Tapi kita langsung ke topik kita di musuh masyarakat kita kali ini. Menurut gue ya, gue jadi kepikiran nih gara-gara kasus dua orang ini. Menurut gue saling mengingatkan nggak penting. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan ya. Maksud kayak menegur, hei kamu jangan begitu. Ya. Ini kontennya jelek. Ini jangan begini dong bikin Nggak, konten. menurut gue gini, saling mengingatkan itu jadi nggak perlu menurut gue. Kalau itu lo jadiin tameng untuk ikut campur kehidupan personal orang, menurut gue itu nggak perlu sih. Itu dulu deh, kita ngomong yang personal dulu, baru nanti kita ngomong yang lebih gede. Kita ngomong yang dari personal dulu. Karena menurut gue ya saling mengingatkan ini di zaman sekarang udah lebih banyak dipakai untuk jadi tameng bisa masuk ke kehidupan pribadi seseorang. Udah gitu, lu juga ikut campur ke urusan pribadi semua orang juga pilih-pilih. Cuman ke urusan pribadi yang menurut lo nggak gini deh. Wah, ini juga waktu itu pernah ada yang ngomong di Twitter kalau gua nggak salah deh. Istilahnya kayak kalau ada orang melakukan hubungan seks sama orang lain, kadang ada yang ribet. Tidak boleh, haram. Gak cuma ribet, digerebek bahkan. Iya. Dibantu, maksudnya ditindak ya. Tapi kalau ada orang mukulin istrinya, itu bukan urusan kita. Karena jadinya dia tebang pilih gitu ya. Iya. Oh, padahal ya namanya kekerasan ya memang agak susah tapi Coki. Maksudnya kalau orang mesum ditegur tuh mungkin kayak ada adrenalin gitu. Wah, mesum nih. Mesum nih. Begitu ada tetangganya yang dipukulin suaminya. Iya. Nggak ada yang berani negur bro. Iya, apalagi yang mukulin McGregor kan. Atlet UFC. Bapak berani menegur dia? Ente yang dipukulin cok. Kalau negur. Oh iya itu ya, jangan kan sampai grebek. Negur aja, ya itu emang agak susah. Menurut ente, kalau ada ente misalnya nih. Ada tetangga ente, mesum, ente tegur nggak? Enggak, itu urusan pribadi dia. Kalau KDRT?
Gue telepon polisi. Karena kriminal. Karena kriminal. Iya ya. Kalau kriminal iya. Ya karena KDRT Betul. fix bisa dilaporin bro. Betul, KDRT kan bisa fix. Lah kalau mesum misalnya. Mesum moral doang, melanggar moral. Melanggar moral. Dan siapa yang nggak gini, kalau misalnya lu digebugin nih. Ya. Kan jelas bonyok tuh, udah jelas bonyok. Ada kerugian fisik. Ya. Tapi kalau suka sama suka dia mesum. Ya itu urusan. Itu udah urusan masing-masing, udah bukan ranah gua. Ngapain Jadi gua ikut menurut campur? ente orang kadang negur pilih-pilih ya. Pilih-pilih, udah gitu kadang nih saling mengingatkan nih dipakai untuk masuk ke kehidupan pribadi seseorang. Mau ikut campur urusan kita gitu. Nggak, maksud gua boleh nggak saling mengingatkan? Boleh. Boleh. Tapi sewajarnya. Misalnya contoh, jangan ngerokok dong. Oh iya bro. Ya udah segitu aja. Kalau dia masih ngerokok lu jangan annoying. Ya, Karena ya kita yang menghindar di situ ya. ya kita aja udah yang menghindar. Kadang kan ada orang, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan. Ya orang yang Anda ingatkan juga tidak akan bosan-bosan tidak mendengar Anda. Ya. Akan terus begitu ya. Akan terus begitu kalau menurut gue. Ya. Sama sebenarnya saling mengingatkan nih nggak cuma di pertemanan aja Coki. Kayak ada menurut ente rambu-rambu jalan tuh mengingatkan nggak? Misalnya apa kayak busway. Harusnya sih, tapi kayaknya itu termasuk peringatan menurut Cuk. Iya. Termasuk teguran apa itu menurutku rambu-rambu jalan tahu nggak itu yang di gang-gang? Iya. Harap pelan banyak anak kecil. Waduh. Nah itu menurutku nggak usah kayak gitu menurutku. Kayak Dan itu nggak bisa kalau satu kampung mandul semua. Kemana? Pelan-pelan ada anak kecil. Saya mandul. Apa maksud pelang ini? Waduh, gimana? ya Allah, kok bisa ada kampung mandul? Kampung mandul. Enggak. Pertanyaannya kenapa orang mandul bikin kampung? Kenapa? Ya kenapa berkumpul? Kenapa orang Tidak mandul bisa menghasilkan. Kenapa orang mandul berkumpul? Ya Allah. Ya enggak, menurutku peringatan-peringatan kayak gitu, teguran-teguran kayak gitu juga nggak perlu menurutku. Nggak perlu bro. Ya. Terus juga ini Cuk. Kalau mau peringatan yang kayak bisa awas di depan ada jurang, itu perlu. Nah. Karena ngasih tahu. Iya. Karena kalau misalnya cuma ngasih tahu awas di depan ada jurang, perlu dong. Iya. Kalau nggak dikasih tahu, himbauan sekarang kan hidup nih banyak himbauan bro. jangan merokok. Ya, misalnya jangan merokok untuk kesehatan Anda. Mana ada yang mau nurutin aja. Jangan ngebut-ngebut nanti kecelakaan. Mana ada yang mau nurutin anjir. Kalau mau ini kayak di Jawa Tengah tuh. Apa? Jangan ngebut-ngebut. Karena kalau kecelakaan rumah sakit jauh. Nah, itu masih make sense. Masih make sense kalau Itu masih make sense. peringatan. Tapi kalau cuma harap pelan. Itu di daerah mana? Jawa Tengah kalau nggak salah. Masih untung ada rumah sakit. Di daerah-daerah tertentu jangan ngebut-ngebut karena rumah sakit belum dibangun. Masyarakat masih buta huruf. Listrik belum masuk. Wah. Gitu sih kalau aku sih. Sama mengingatkan tuh sejak sekolah kita juga udah ada cuy. Guru tuh menurutku perlu nggak itu menurut ente? Apa? Guru BP kayak gitu mengingatkan kayak kamu yang rajin. Temen ya, gua kamu yang nakal-nakal udah berapa kali keluar masuk BP nggak berubah. Makanya berarti. Fungsi BP itu dipertanyakan anjing. Ya BP itu apa sih? Bimbingan BK dulu aku, bimbingan konseling. Nah gue tuh BP apa ya? Bimbingan pelajar kali, nggak tahu. Nggak tahu ya, aku juga nggak pengaruh menurutku. Nggak Orang ngaruh, diingetin kamu jangan gini ya, kamu rajin ya. Gitu itu nggak perlu Cuk menurutku Cuk. Nggak, kalau mau ngingetin boleh, tapi sebatas yang wajar aja. Iya, jangan terus-terusan ya. Kamu gini ya, kamu Malah ini, sebel kamu orang, Pak. Kamu ini ya, kamu ini ya. Ingat, olahraga. Ingat, olahraga. Malah obesitas. Saya lebih baik obesitas daripada kuping saya panas mendengar nasihat-nasihat seperti ini. Sama ini nih, menurutku kalau ente Apa? pernah nontonin acara 86. 86, acara The Police, itu kan aparat-aparat. Iya. Dia kalau ngerazia orang, Cuk, Ya. dia sambil mengingatkan orangnya, Cuk. Hah, gimana? Misalnya bapak-bapak mabuk-mabuk. Dia bapak-bapak waktu itu mabuk-mabuk malam-malam di kedai kafe dangdut gitu. Sama aparatnya disamperin, dikasih nasihat. Bapak itu kan sudah tua, ya kan? Bapak itu harusnya duit buat istri. Ya bagus sih ngingetin, ya kan? Tapi tidak berguna. Tidak berguna menurutku.
Kalau gue gini ya, dengan segala hormat ya kepada bapak-bapak polisi atau bapak-bapak aparat di 86. Iya. Lihat bapak-bapak bagus. Kita tidak mempertanyakan niat bapak-bapak. Tapi Iya. pernah nggak bapak bertanya kepada diri bapak sendiri? Orang-orang yang bapak nasihati, orang tuanya juga dia nggak denger. Apa yang membuat bapak yakin nasihat bapak didengar? Orang tuanya sendiri nggak didengar. Orang tuanya yang dilindungi agama. Ya itu maksudnya kalau kita melawan durhaka. Betul, itu nggak didengar. Itu aja nggak didengerin ya. Keluarganya yang paling dekat itu nggak didengerin. Apalagi orang asing yang datang bawa senjata laras panjang. Ya memang didengerin kalau laras panjangnya arahnya ke jidat. Tapi apakah tulus? Tidak didengerin, Pak. Iya. Nasihat-nasihat, aduh. Ya karena nggak ada juga hukum durhaka pada polisi, nggak ada. Tapi sekali lagi, mungkin aparat itu datang dengan Maksud baik. wejangannya nggak salah. Wejangannya bagus. Tapi kadang malah bikin males, cu. Bikin males. Bikin males anak muda. Malah gue takutnya nanti ke depannya anak muda kalau ketemu polisi yang memberi, Pak daripada bapak nasihatin saya, ini langsung borgol aja. Jangan gitu. Nggak, karena gini, nanti kalau misalnya ada anak muda, Pak daripada bapak nasihatin ini langsung borgol aja. Nasihat kayak ini saya dari Javu, Pak. Sama kayak saya di rumah saya juga diomongin. Saya di rumah diomelin. Iya, saya di rumah diomongin tetap di klub ini. Tidak ada efeknya. Di Kenapa? sekolah saya ditegur, kamu jangan ini, kamu rajin sekolah. Ya saya ketemu polisi juga dinasehatin. Ntar anak-anak muda ini kalau ada polisi kabur bukan takut dirazia, takut dinasehatin. Awas dinasihatin, bro. Nggak, tapi menurut gua kalau kita mau saling mengingatkan nggak apa-apa, tapi dalam kadar yang sewajarnya. Dan kalau orang yang kita ingetin juga udah batu, ya udah. Kita kalau dia mengganggu kita cabut aja dari situ. Iya. Nggak harus kata-kata kita tuh tidak harus diterjemahkan menjadi tindakan, ngerti nggak? Dan kalau orang itu tetap tidak berubah, ya kita nggak usah merasa bersalah, bro. Nggak usah merasa bersalah. Iya, seperti dalam agama juga, Coki, kalau kita mengingatkan kalau orang itu tetap bebal, ya kita tidak salah. Gugur kewajiban kita untuk mengingatkan. Contoh gitu. ada orang, Pak di depan ada jurang, Anda bohong. Ya udah diemin aja. Ya udah diemin aja. Kalau dia masuk jurang Ya bukan udah salah biarin dia. aja. Yang Iya, penting iya. lo udah selesai tugas lo. Jadi menurut salah satu dampak mengingatkan terlalu parah tuh menurut sampai ikut campur tuh yang kasus ini, Pak. Apa? Kasus prank tadi. Kenapa? Kan orang misalnya daripada, menurut gue mengingatkan tuh wasting time, bro. Buang-buang waktu, bro. Misalnya orang yang bikin prank ke transpuan. Dia bikin prank itu orang pada ngingetin, bikin konten yang kreatif dong. Mohon maaf, kalau dia bikinnya kreatif, kalau otak dia kreatif, ya dia nggak mungkin bikin konten itu dong. Karena menurutku, oke, kita geser aja point of view-nya. Kita mengingatkan kalau orang itu emang nggak tahu gitu. Tapi kalau orang itu udah tahu, tapi kita terus ini, menurutku itu udah buang-buang waktu. Enggak, apalagi gini, Pak. Apalagi gini. Kalau misalnya kita balik lagi ke contoh si YouTuber tadi, Ya. yang dianggap banyak orang mengganggu itu kan bahwa banyak orang menganggap konten dia meresahkan. Ya. Berarti di permasalahannya adalah di kemampuan dia membuat konten itu. Oh. Kalau mau ditangani, itu yang ditangani. Kontennya aja ya? Iya, kemampuan dia untuk bikin konten ditarik aja sama orang-orang yang merasa terganggu. Jangan orang yang bikin konten diteror, kan nggak nyambung. Solusi Iya, sama iya. permasalahannya itu nggak nyambung apa? Ya ini maksudnya Apa nggak bener nyambung? opini ente yang pertama. Goblok. Apa namanya, pola pikir untuk saling mengingatkan tuh sekarang udah menembus melebihi batas, yaitu ikut campur kehidupan orang. Iya, udah masuk akal. Kayak ini deh, keluarga-keluarga ente nanti nih kalau menikah. Misalnya keluarga ente misalnya ngarahin, Coki kamu dari cewek jangan yang begitu dong. Yang ini dong, yang ini dong, yang gini-gini lama-lama dijodohin itu. Nah ini menurutku di mana orang ikut campur, awalnya menegur, lama-lama ikut campur, itu sih nggak setuju kalau aku. Betul. Ya kan? Dan tegurlah orang yang sekiranya bisa ditegur, bro. Misalnya nih, mas-mas ini yang ngeprank transpuan ini, masih sama YouTube masih dikasih kesempatan untuk bikin konten lagi. Iya. Apa yang diharapkan dari konten dia? Ya tapi percuma kita negur-negur gitu. Tapi menurut gue setiap orang berhak dapat kesempatan kedua sih. Oke, boleh. Berhak dapat kesempatan kedua. Setelah dari penjara.
Tapi gue nggak setuju kalau dia di penjara. Aku juga nggak setuju. Gue juga nggak setuju dia digeruduk-geruduk sama orang-orang. Kita nggak setuju kontennya. Iya. Secara kreatif. Iya. Tapi kalau Dia sampai di penjara. Gue juga nggak setuju. nggak Kenapa harus di penjara? Kenapa? kecuali misalnya transpuannya ini di prank dan dipaksa makan sampah. Wah itu. Wah itu udah fear factor itu bro. Nah kalau itu udah merugikan kalau itu. Baru di penjara. Tapi kalau cuma bikin konten jelek. Iya. Tapi kan kalau nggak salah dia kenanya UITE nggak tahu. ITE juga. Lah emang dulu kita tahu masalah kita kenapa? Enggak, dia harusnya kena di penjara gara-gara buang-buang waktu masyarakat bro. Ah itu itu lebih make sense. Iya dan membuat orang emosi itu dia. Iya. Bisa merugikan waktu. Kalau merugikan ITE menurutku nggak masuk. Betul. Dan gua ya sebenarnya secara pribadi Ya. tidak terganggu sih dengan kontennya. Ya kalau aku sih seandainya ada orang yang ngasih itu ke kita, ya paling kita kesel doang gitu. Iya, nggak gini, gue tidak terganggu dengan kontennya, tapi menurut gue itu konten sampah. Ya. Ya tapi gue nggak terganggu gitu. Ya. Kenapa gue harus kesel? Nggak sampai harus menggeruduk rumahnya ya. Iya, kenapa? Ya, demikianlah episode musuh masyarakat kali ini. Sekali lagi kalau dari kita sih menegur, mengingatkan tuh ya boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai ikut campur kehidupan orang dan jangan tebang pilih ya. Dan jangan dipakai untuk saling mengingatkan ini jadi tameng untuk melakukan pertama ikut campur kehidupan dan melakukan tindakan-tindakan persekusi dan yang lain-lain. Ini untuk mengingatkan. Waduh tapi bawa golok. Rumahnya dihancurin. Ini kami cuma ngingetin loh. Udah bonyok. Ngingetin tapi pakai tangan. Nah, menurut kita itu nggak masuk akal ya. Iya. Kalau menegur ya boleh lah. Dan gue berani jamin Slim. Kalau dibikin statistiknya. Orang yang berubah jadi lebih baik. Lebih banyak berubah karena melihat teladan. Oke. Daripada karena diomongin. Iya. Nggak efektif saling mengingatkan, nggak efektif. Dan cenderung kepada efektif. muak sih Jo. Muak pak, muak. Orang yang muak pak. Seperti tadi begitu ditegur, kamu jangan begitu. Capek. Dunia penuh dengan nasihat. Iya menurutku ya udah kalau memang dia bebal mau diingetin. Mau sampai kapan yang ada malah benci sama peringatan-peringatan ya. Pakai teladan aja lebih masuk akal. Seperti Coki. Kan saya ingetin, ayo Coki beragama. Malah anti agama. Ya sudah. Demikianlah episode podcast Musuh Masyarakat kali ini. Saya Tirta Muslim pamit. Saya Coki Paride juga pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.